Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nazira, silakan Nazira pimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati nurani. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Oke. Udah sarapan? Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Kalau yang belum kenapa nih? Ya Allah, nggak ada nasi di rumah. Ya, Ibu berharap nanti kalian setiap pagi itu sarapan ya, karena kalian kan mau ke sekolah itu kan sampai sore ya. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena sarapan itu sangat penting ya. Kita harus mulai hari dengan hal yang positif ya, sehingga nanti tubuh kita sehat untuk menghadapi hari. Oke. Dwi Moza, Iklil, Ira, Azril, Rafli, Zikri. Depan ada kata-kata motivasi apa? Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan lelah karena Oke, bagus ya. Oke, artinya apa? Karena di sini kita dimotivasi untuk belajar yang giat untuk masa depan. Ibu berharap kalian bisa mempersiapkan untuk masa depan kalian. Karena tidak ada yang sia-sia ya. Belajar hari ini, apapun yang kalian belajar, misalkan sejarah nih, kan sejarah mah udah kejadian masa lalu ya. Menurut kalian sia-sia nggak kalian belajar sejarah? Enggak ya, karena kita bisa mengenal bangsa kita, orang-orang terdahulu yang merebut kemerdekaan kita ya. Sekarang gimana persiapan kalian untuk hari ini? Buku paket sudah disiapkan? Sudah. Alat tulis sudah? Oke. Karena sekarang kita akan belajar menggunakan internet, akan menggunakan media kuisis nanti. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Apakah hari ini kalian bahagia untuk belajar hari ini? Mengingatkan kalian mengenai keyakinan klasik, itu saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nah, apabila ada teman yang berbicara, kita harus menghargai. Dengan cara apa? Mendengarkan, menyimak ya, sehingga kita dapat memahami area sini. Kemarin kita udah belajar tentang demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Apa yang ada yang bisa menyebutkan apa itu demokrasi liberal? Apa demokrasi liberal? Silakan Tria. Demokrasi. Oke, demokrasi yang menonjolkan kebebasan partai ya. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model problem based learning. Jadi kalian nanti akan diberikan ilmu. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menggunakan konsep dasar ilmu sejarah. Lalu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk LKPD yang sudah disiapkan. Nanti akan dibagikan LKPD dan kita kalian bahas pada kelompoknya ya. Oke, kalian tahu nggak demokrasi terpimpin itu seperti apa? Silakan Anis. Iya. Oke, bagus Anis ya. Tepuk tangan dulu untuk Anis ya. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang pimpinan tertingginya adalah presiden. Bedanya dengan demokrasi liberal apa? Nah, siapa pemimpin tertingginya?
Kabinet atau parlemen ya, parlemen. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang belajar di SMA Cisarua? Seru. Menurut Yasa pribadi ya, belajar di semacam itu seru sih, seru banget, apalagi teman-temannya juga asik-asik. Jadi Kalau misalnya menanggapi dari kelompok tuh nggak ada yang apa istilahnya tuh baperan gitu, semuanya tuh Oke. diterima dengan lapang dada dan juga open minded gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang benar-benar baperan kalau misalnya kelompok kita tuh ditanggepin itu mungkin ada yang nggak setuju. Apa yang biasanya menjadi kendala kalian belajar pada saat belajar dalam kelas? Coba siapa yang mau? Iklil? Kendalanya paling misal kadang ada pelajaran yang susah dimengerti Oke. gitu, kurang jelas gitu lah Bu. Kendalanya paling dari situ. Kapan demokrasi terpimpin dimulai di Indonesia? Coba. Silakan Moza, tahun 1959 sampai 1965. Oke, bagus. 1959 sampai 1965 ya. Oke, lalu coba kalian perhatikan di depan. Ini foto siapa? Soekarno. Siapa itu Soekarno? Presiden pertama kita ya. Oke, apa sih hubungan Soekarno dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin Indonesia menurut kalian? Hubungan Soekarno apa? Oke, silakan Iklil. Yang apa Iklil? Jadi Soekarno itu menjadi apa ya, tokoh utama di dalam demokrasi terpemimpin ini Ibu. Oke. Ya, jadi pemimpin pusatnya itu Bapak Soekarno. Iya. Oke, baik, terima kasih Iklil. Oke, bagus ya, betul sekali karena Soekarno inilah yang menjadi tokoh utama atau pemain sentral pada demokrasi terpimpin. Dan Kan dari setiap demokrasinya itu ada demokrasi terpimpin sama liberal ya. Meskipun mungkin tujuannya beda, kenapa pemimpinnya itu harus sama, yaitu Bapak Soekarno, Ibu. oke, baik, bagus Wafa pertanyaannya. Kenapa pada masa demokrasi liberal dan terpimpin itu pemimpinnya masih sama? Ya, oke, sama-sama kita ketahui bahwa pada demokrasi liberal kita baru memulai pemilu pertama. Benar nggak? Pada masa kabinet Burhanuddin. Nah, pada KB Burhanuddin kita memilih Dewan Konstituante ya, bukan memilih presiden. Jadi pada saat itu demokrasi belum berjalan gitu, belum berjalan untuk memilih presiden. Lalu, nah kita masuk ke materinya latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia ya. Yang pertama itu ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Benar nggak? Stabil nggak sih pada masa demokrasi liberal? Nggak stabilnya kenapa? Oke, silakan Anis. Silakan Anis, kenapa tidak stabil? Karena di demokrasi liberal kemarin kan banyak kabinet-kabinet yang Oke. ganti, dari kabinet yang pertama sampai kabinet yang ketujuh. Itu kan pasti ganti-ganti terus tuh selama beberapa waktu. Itu kan jadi sistem demokrasinya gak stabil dalam kondisi itu Bu, kondisi politik di Indonesia Bu. Oke, baik. Udah. Oke, baik, terima kasih Anis. Bagus sekali tanggapannya dari Anis. Betul sekali yang dibilang oleh Anis bahwa pada demokrasi liberal kan kabinet bergonta-ganti ya, gonta-ganti kabinet terus, sehingga program kerja pada kabinet-kabinet tersebut tidak terjalankan dengan baik karena pada 9 tahun demokrasi liberal itu terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kenapa? Kalau menurut Wafa itu kan masih pergantian atau peralihan dari masa kita dijajah sama-sama Oke. kolonial Belanda ke yang merdeka, yang mana waktu itu tuh pasti ekonominya juga masih naik turun Ibu, apalagi di situ presidennya juga mungkin masih baru ya, jadi kayak masih acak-acakan banget, makanya dari ekonomi pun baik itu dari ekonomi para bangsawannya atau orang-orang di bawahnya itu menjadi sangat tidak stabil karena hal tersebut. Meskipun di dalam proklamasinya itu pemindahan segala-galanya itu dipindahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun ternyata tidak bisa sesingkat yang dikira. Oke, baik. Maka dari itu krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia itu berabad-abad atau berdekade, dalam satu dekade atau 2 dekade itu pasti selalu terjadi. Oke. Siapapun pemimpinnya. Baik, terima kasih Wafa. Gagalan konstituante menyusun konstitusi undang-undang baru ya. Tadi pada saat pemilu pertama itu adalah pemilihan Dewan Konstituante. Apa
tugasnya yaitu menyusun undang-undang dasar baru, karena pada demokrasi liberal kita menggunakan undang-undang dasar sementara. Memunculkan dekret presiden. Dekret presiden siapa yang mengeluarkan? Siapa? Presiden Soekarno ya, namanya aja dekret presiden, berarti yang munculkan dekret itu adalah presiden ya. Oke, kenapa sih presiden sampai memunculkan dekret? Karena tadi mengatasi ketidakstabilan tadi ya. Apa itu isi dekretnya? Pembubaran konstitusi. Oke, ada 3: menetapkan pembubaran konstituante, diberlakukan kembali Undang-Undang 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS menggantikan DPR ya. Mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan panjangan dari nasionalis, agama, dan komunis. Setelah kalian lihat video tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Secara ringkas saja, siapa yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Oke, silakan Wafa. Dari yang Wafa lihat itu segala sesuatunya mungkin dari demokrasi terpimpin ini yang terjalani selama 1 dekade atau selama 10 tahun ini ternyata tidak begitu efektif karena banyaknya campur tangan Soekarno yang mana sangat bertentangan dengan undang-undang dasar yang bahkan dibuat sendiri olehnya. Dan itu menjadi adanya gonjang-ganjing atau carut-marut pemberontakan yang terjadi oleh PKI dan juga bentroknya PKI dengan TNI Angkatan Darat. Oke, terima kasih Wafa. Tepuk tangan dulu Wafa. Oke, bagus sekali Wafa untuk kesimpulannya. Memang pada saat demokrasi terpimpin yang menjadi masalahnya itu adalah terlalu berkuasanya si Presiden Soekarno. Jadi semuanya diikut campur oleh Presiden Soekarno ya. Oke, sekarang kalian sudah membentuk kelompok ya. Sudah dibentuk kelompok 4 orang, satunya kelompoknya 4 orang ya. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan ya. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 2 di sini. Oke, kelompok 3, 4. Oke, 4, 5. Ya. Dalam LKPD yang telah kalian pegang, itu ada di depannya ada nama ya. Nanti kalian isi dulu nama anggota kelompok, isi dengan nama sesuai dengan absen ya. Lalu yang selanjutnya ada di sini tujuan pembelajaran. Lalu ada petunjuknya gimana nih? Petunjuknya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada bahan ajar ya. Kalian bisa scan barcode bahan ajarnya. Kalau misalkan kalian lebih suka lihat video, kalian bisa lihat video pembelajaran. Kalau kalian lebih suka membaca, kalian bisa lihat infografis atau slide materi yang udah Ibu siapkan ya. Lalu di sini, nah ada bahan diskusi, ada 5 poin bahan diskusi yang harus kalian diskusikan. Nah nanti kalian bisa mendiskusikannya bisa dengan berbagi tugas atau mendiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Silakan dibuat. Di sini LKPD-nya ada 2 paket ya, paket A dan paket B ya. Jadi kalian beda-beda ya soalnya. Kalau misalkan bahan ajar atau bahan materi yang ada di dalam LKPD-nya kurang, kalian boleh melihat dari referensi lainnya, dari buku paket atau dari internet ya, dari browsing ya. Ya boleh, Trias. Ya. Gimana? Menurut Anda? Menjelasin. Cara dibuatnya gitu. Bukan. Ya, kenapa dibuatnya dekret presiden, terus
tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk perubahannya ke arah lebih baik, misalkan, atau untuk mencapai kestabilan. Udah selesai? Belum, Bu. Bentar lagi. Kelompok 3 udah selesai? Belum. Kelompok 2? Sebentar lagi. Oke. Kelompok 5 udah belum? Belum. Kelompok 4? Dikit lagi. Oke, semuanya dikit lagi. Ya, semangat ya. Gini, kalian tahu ini enggak? Oke, tahu ya. Nah, ibu akan menyebutkan gini, makan apa, makan apa, makan apa, sekarang makan. Nah, oke. Makan ayam, makan ayam, makan ayam, sekarang ayam apa sekarang. Oke, jelas? Tapi kita melakukannya per kelompok. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Apa sekarang? Sapi, rusuk sapi, sekarang. Sekarang sapi apa sekarang? Sapi panggang sekarang. Oke, ternyata setelah dicek kalian masih konsentrasi dan masih semangat ya. Oke, dan masih kompak setiap kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Silakan kelompok 1. Sepakat kelompok 1 dulu atau mau yang lain? Oke. Silakan kelompok 1 dulu, kelompok 1. Yang akan maju Iqlil ya, silakan Iqlil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqlil Ainul Yakin yang merupakan perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan alasan Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilu tahun 1955. Oke, jawabannya. Karena pada waktu pemerintahan Soekarno, beliau membuat sistem liberal atau pemerintahan bebas sehingga banyak partai yang berdiri sendiri atau disebut multipartai yang berakibat terjadi kekacauan, dan Soekarno pun mengeluarkan dekrit dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai untuk menangani masalah tersebut. Baik, sekian. Apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Apa tuh? Oke, silakan yang mau menanggapi itu Trias ya. Silakan Trias. Kan tadi katanya sudah disederhanakan ya partai politiknya. Terus apa tindak lanjut Soekarno ya setelah menyederhanakan parpol tersebut? Tindak lanjut Soekarno setelah menyederhanakan parpol tersebut itu sangat banyak. Salah satunya yaitu membuat sebuah konsep Nasakom, gagasan Nasakom dan yang lain sebagainya. Oke, sudah. Sudah, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Trias akan mewakilkan kelompok Trias untuk mempresentasikan jawaban kita. Untuk nomor 3, peran militer dalam transisi memberikan stabilitas dalam keadaan kritis. Lalu peran partai politik adalah untuk menciptakan konsensus yang diperlukan untuk stabilitas yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, peran keduanya itu sangat penting untuk menjaga kestabilan politik pada ketika transisi dari liberal ke terpimpin. Sudah? Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin menanggapi jawaban dari? Silakan Azril. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin PKI mendapatkan kekuatan untuk berpolitik? Mengapa pada masa demokrasi terpimpin PKI mendapatkan kekuatan untuk berpolitik? Ya, kenapa pada masa demokrasi terpimpin PKI itu menjadi kuat dalam politik gitu? Tadi kita sudah lihat videonya ya guys ya, yang menjelaskan tentang Nasakom. Nasakom itu nasionalis, agamis, dan komunis. Nah kan ada komunis itu ya. Jadi komunis itu kan PKI kan komunis. Jadi ia dapat masuk ke dalam, jadi lebih kuat dalam partai politiknya.
Terus juga kan tadi udah jelasin tuh yang pas TNI mau nangkep DN Aidit tapi nggak boleh sama Soekarno, itu sudah menunjukkan bahwa PKI sudah kuat dalam politiknya karena Nasakom itu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan, ditanyakan? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Trias untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Oke, betul sekali jawaban dari Trias. Mengapa PKI tadi mendapatkan kekuatan untuk berpolitik ya? Karena PKI itu sangat dekat ya dengan Soekarno. PKI selalu mendukung apapun keputusan Soekarno. Pimpin yang terjadi tahun 1950 sampai 1959. Militer dan partai-partai politik memainkan peran penting, namun berbeda. Militer di bawah kepemimpinan Soekarno semakin kuat dengan posisi politiknya melalui pembentukan Nasakom. Pertanyaannya, analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1959. Bagaimana kegagalan tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengusulkan badan konstituante gagal menjalankan tugasnya, ketidakstabilan sosial ekonomi. Yang kedua, apa peran TNI Angkatan Darat dalam menyeimbangkan kekuatan antara Presiden Soekarno dan PKI selama masa demokrasi terpimpin? Bagaimana TNI Angkatan Darat mempengaruhi keputusan politik Soekarno? Jawabannya adalah TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Nasution dan Ahmad Yani menentang pengaruh PKI dan menjaga stabilitas politik. Mereka menolak usaha PKI untuk mempengaruhi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan presentasi untuk nomor 3 dan nomor 4 dengan pertanyaan bagaimana peran Presiden Soekarno dalam mengendalikan berbagai kekuatan politik selama periode demokrasi terpimpin. Diskusikan strategi yang digunakan Soekarno untuk mempertahankan kekuasaan dan menyatukan bangsa di tengah ancaman konflik ideologi. Jawabannya, Presiden Soekarno berperan dalam menghadapi ancaman konflik ideologi. Presiden Soekarno juga menggunakan beberapa strategi seperti konsep Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis, dui fungsi angkatan bersenjata, memberikan peran militer untuk politik, mengendalikan media, ekonomi terpimpin, dan diplomasi luar negeri. Saya ingin bertanya, apakah strategi yang digunakan oleh Presiden Soekarno ini berhasil untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia? Oke, strategi yang dipakai oleh Presiden Soekarno ini memang awalnya memiliki dampak yang positif atau akibat yang positif, yaitu dengan stabilitasnya ekonomi dan politik di Indonesia. Hanya saja setiap tindakan yang diambil itu memiliki risiko. Nah, risiko dari tindakan tersebut adalah konflik jangka panjang yang mana kita tahu terjadinya bentrok antara TNI Angkatan Darat dan TNI pada tahun 1965. Maka dari itu meskipun efektif pada awal, namun ternyata efek panjang ketika setelah itunya tidak begitu baik, malah terjadi sangat buruk sekali. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh, Anis, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu ada yang pertama kan demokrasi liberal itu kan gagal lah selama 9 tahun itu. Jadi Presiden Soekarno itu langsung mengganti menjadi demokrasi terpimpin yang awalnya yang tadi dibilang kelompok 5 awalnya tuh strateginya bagus, namun lama-kelamaan malah semakin hancur. Jadi kebanyakan ada keputusan-keputusan pribadi dari Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 yang membuat demokrasi terpimpin ini jadi gagal, Bu. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Anis. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi yang menyimpulkan? Yang lain? Ada lagi yang menambahkan? Iqlil mau menambahkan? Boleh, silakan Iqlil. Oke, jadi selain itu juga di pelajaran hari ini juga banyak disebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno seperti pembentukan DPR yang dibubarkan, terus juga
membuat MPR jadi di bawah, jadi kekuasaannya seperti di bawah presiden kan seharusnya di atasnya. Banyak juga sih Bu jadi penyimpangan-penyimpangan itu. Udah sih Bu. Oke, terima kasih Iqlil. Oke, apa motivasi yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa pelajaran yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Boleh? Ada yang bisa? Trias? Oke, silakan Trias. Apa pelajaran yang kita dapat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama kita ambil dari Soekarno ya. Kan Soekarno itu kan dia itu lebih mementingkan diri sendiri ya Bu ya, dan kelompoknya sendiri, yaitu PKI karena dekat sama PKI. Nah kita itu nggak boleh kayak gitu Bu. Jadi kita tuh harus kalau bisa tuh yang kelompok yang lain dulu ya pokoknya mah kepentingan negara gitu Bu. Jadi jangan kepentingan kelompok dan sendiri gitu. Udah? Oke, terima kasih Trias ya, Trias. Oke, dari pelajaran kita kali ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin di Indonesia itu awalnya berjalan dengan baik, tapi di kemudian hari terjadi peristiwa yang sangat besar ya. Sampai sekarang pun kita menyebutnya G30 SPKI, itu gerakan 30 September, di mana banyak terjadi korban jiwa ya. Oke, terima kasih Anis dan Trias yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh silakan. Pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita? Silakan. Ibu, apa keinginan Soekarno ngerubah sistem demokrasi jadi sistem demokrasi terpemimpin? Oke, apa sih keinginan sebenarnya Soekarno ingin merubah demokrasi liberal menjadi terpimpin? Oke, mungkin kalau kita analisa ya, kan kita cuma bisa menganalisa ya. Kita analisa mungkin yang pertama keinginannya yaitu menstabilkan situasi politik ya. Terus yang kedua mungkin ini ya, adanya keinginan pribadi Soekarno yang sebelumnya itu kan posisi dia itu di bawah dari parlemen ya, ingin menonjolkan bahwa dia itu presiden, ingin menjadi presiden yang diakui lah ya, intinya ya seperti itu. Oke, jelas? Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Presiden Soekarno. Yang jelas Presiden Soekarno itu adalah orang yang sangat nasionalis yang terdahulunya, yang berhasil merebut kemerdekaan kita. Oke. Tapi tadi Ibu cukup puas karena diskusi kita sangat terarah dan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Saat ada orang yang berbicara, kalian memperhatikan ya temannya ya. Oke, silakan. Di sini Ibu sudah menyiapkan kuisis. Boleh di-scan tadi ya, di-scan aja. Boleh di-scan di sini ya. Untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang konfrontasi Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Seperti kita ketahui, Irian Barat pada masa demokrasi liberal belum merdeka ya. Berarti pada masa demokrasi terpimpinlah diusahakan untuk kemerdekaan Irian Barat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, coba Ibu ingin mendengarkan refleksi kalian, apakah selama pembelajaran hari ini instruksi yang Ibu jelaskan itu jelas nggak? Oke. Apakah media dan alat yang digunakan dalam pembelajaran ini menarik atau mudah dipahami? Oke, menarik ya. Apa saja kesulitan? Nah, kesulitan apa aja? Kesulitannya apa? Sinyal. Oke, mungkin nanti Ibu akan berkoordinasi dengan Sarpras ya, yang supaya bisa menghadirkan wifi di mudah-mudahan ya, amin ya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa? Anis. Oke, silakan Anis. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.